Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini saya menyapa saudara dengan ucapan syukur karena kita semua masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menerima makanan rohani. Sabtu 7 Oktober 2023. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima renungan yang berjudul Sahabat Rohani. Bacaan Alkitab diambil dari Kitab Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 13. Yang akan kita baca sekarang adalah Kitab Amsal pasal 17 ayat 17. Demikian bunyinya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saudara-saudara, sekuat-kuatnya manusia tetap saja ada batasannya. Sehingga mau tidak mau seseorang memerlukan orang lain untuk menolongnya. Itulah sebabnya mengapa manusia disebut makhluk sosial. Sangatlah keliru bila ada orang yang merasa dirinya sukses hanya karena hasil usahanya sendiri. Sementara seorang yang berhasil menjadi big boss tidak bisa lepas dari kinerja para bawahannya. Bahkan seorang dokter sekalipun tidak bisa menjadi seorang dokter bila tidak ada pasien yang datang kepadanya. Jadi singkatnya, setiap orang di muka bumi ini pastilah saling membutuhkan. Kodrat manusia sebagai makhluk sosial tidak hanya berlaku dalam kehidupan sekulernya saja, tetapi berlaku juga dalam kehidupan rohaninya. Mengenai ini, salah satu yang Alkitab katakan adalah bahwa orang percaya tidak boleh menjauhi persekutuan ibadahnya, karena di dalam persekutuan ibadah itu, sesama orang percaya bisa saling menguatkan, menopang, dan lain sebagainya. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara-saudara, orang percaya akan sulit bertumbuh sendiri di dalam iman kepada Kristus tanpa orang percaya lainnya. Alkitab berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Amsal 27 ayat 17. Bahkan para pemimpin rohani sekalipun tetap membutuhkan orang percaya lainnya untuk dapat berhasil menjalankan tugas yang diamanatkan Tuhan kepada mereka. Contohnya adalah Musa. Dalam bacaan Alkitab hari ini, Keluaran pasal 17 ayat 8 dan seterusnya, di sana dikisahkan bagaimana Musa dipilih dan dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menyelamatkan bangsa Israel. Tetapi di balik kepemimpinannya yang hebat itu, terdapat orang lain yang turut membantu dan mendukungnya. Mengenai ini, Alkitab mencatat satu peristiwa menarik, yakni ketika orang Israel melawan orang Amalek. Saat itu kemenangan Israel ada di tangan Musa, saudara. Sekalipun Yosua adalah panglima perangnya. Alkitab berkata apabila Musa mengangkat tangannya, maka Israel menjadi lebih kuat dari musuhnya. Tetapi ketika ia menurunkan tangannya, maka musuhnya yaitu bangsa Amalek menjadi lebih kuat dari bangsa Israel. Tetapi di sepanjang peperangan itu, tiba saatnya tangan Musa menjadi lemah. Nah, di saat itulah ia membutuhkan orang lain untuk menopang tangannya supaya tetap terangkat bagi orang-orang Israel. Mereka adalah Harun dan Hur, kedua orang yang menopang tangan Musa agar tetap terangkat. Mereka membantu Musa hingga matahari terbenam, yang pada akhirnya Israel memenangkan peperangan itu. Saudara-saudara, harus kita sadari bahwa kita tidak terlalu kuat untuk mengarungi kehidupan kekristenan seorang diri. Apalagi hidup kekristenan dilukiskan seperti arena pertandingan, bahkan medan peperangan.
Selain Roh Kudus yang menolong, kita juga perlu sahabat rohani untuk membantu menopang kerohanian kita, sehingga kita bisa tetap kuat hingga akhir perjuangan iman kita. Untuk itu, tetaplah setia dalam persekutuan. Kita pun harus mau menjadi sahabat rohani bagi orang lain, yaitu memperhatikan, menasehati, menghibur, berbagi pengalaman rohani, bahkan mendoakan orang-orang percaya yang lainnya agar mereka pun bisa tetap mempertahankan iman percaya mereka hingga akhir. Sebelum kita berdoa, kita akan baca dulu Efesus pasal 6 ayat 18. Demikian bunyinya. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kita semua memerlukan sahabat rohani yang berdoa bagi kita. Dan kita sendiri juga harus menjadi sahabat rohani bagi sesama orang percaya, bagi orang lain dengan berdoa bagi mereka. Maka di sana letak kekuatan tubuh Kristus yang saling mendoakan dengan hati yang tulus dan penuh kasih, penuh iman kepada Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kalau pagi hari ini Engkau berkenan mengingatkan kami untuk tidak menjauhi persekutuan ibadah kami, seperti yang sudah dilakukan oleh beberapa banyak anak-anak Tuhan. Bapa, kalau Engkau menegur, Engkau mengingatkan, itu berarti Engkau mengasihi kami. Karena itu pagi hari ini hamba-Mu mohon Roh Kudus menjamah setiap hati kekasih-kekasih yang sedang mendengarkan renungan ini Bapa. Roh Kudus menjamah mereka supaya hati mereka kembali kepada Tuhan. Tidak hanya berdiam diri di rumah, tetapi melangkahkan kaki untuk bersekutu dalam ibadah-ibadah yang diadakan. Biarlah renungan pagi hari ini tidak hanya kami dengar lewat telinga jasmani kami, tetapi oleh bantuan Roh Kudus, maka renungan ini masuk ke dalam hati kami dan telinga rohani kami pun menangkapnya, lalu kami melakukannya. Karena kami memang membutuhkan satu dengan yang lain supaya iman kami bertumbuh pesat sebelum Yesus Kristus akan datang dengan segera memanggil orang-orang salehnya. Ampuni kami apabila di antara kami ada yang sudah meninggalkan ibadah begitu lama, tetapi dengan kasih pagi hari ini Kau memanggil lagi supaya tidak ada seorang pun yang luput dari panggilan sorgawi itu. Terima kasih Bapa di surga, berbicaralah kepada setiap pribadi sesuai dengan keadaan kami masing-masing, karena kami rindu Tuhan untuk bertemu dengan Engkau. Kami tidak mau terbuang oleh karena kami tidak taat kepada Tuhan. Walaupun dengan susah payah, tapi kami percaya Tuhan menolong kami, Roh Kudus memberi kekuatan untuk kami terus melangkah dalam jalan kebenaran yang setiap hari Tuhan dengungkan di telinga jasmani kami dan di telinga rohani kami. Terima kasih Bapa, bekerjalah sesuai dengan kasih karunia dan anugerah-Mu yang besar di dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setiap pribadi kita membutuhkan sahabat rohani yang baik. Tetapi kita pun harus menjadi sahabat rohani yang baik bagi orang lain. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberikan hikmat, tuntunan bagi kita semua. Amin.